pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa Bu hari ini. Alhamdulillah. Ada yang sedih hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap bahagia selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ibu yang pimpin, oke? Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini Ibu resepsi terlebih dahulu ya. Semuanya sudah hadir? Sudah Bu. Sudah, tidak ada yang sakit ya? Sudah. Baik. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Yang keras dong. Sudah siap semuanya? Siap Bu. Nah, itu dong. Bagus. Ayo, bukunya dipersiapkan terlebih dahulu. Pulpennya dipersiapkan. Apakah kalian hari ini sudah sarapan? Sudah. Menunya apa nih dari Mas? Bubur ayam Bu. Oke, kalau tadi sama ayam goreng. Oke, sarapannya ya bergizi ya. Apakah bubur ayam itu makanan kesukaan kamu? Tidak Bu. Kenapa? Saya suka yang ada kuahnya Bu. Oh gitu, contohnya? Soto. Oh gitu, soto ya bagus, makanan tradisional, makanan daerah Nusantara. Kalau nggak suka, apakah ayam goreng itu makanan kesukaan? Iya, begitu. Mbak ayam suka. Hari ini kita belajar yang berhubungan dengan sarapan. Jadi hari ini kita belajar tentang nutrisi pada makanan, begitu. Nah, tadi Mas Siro sarapan dengan bubur ayam, dan Mbak Sekar sarapan dengan ayam goreng. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu budaya sarapan dari berbagai negara di dunia. Kita bandingkan saja negara kita, negara Indonesia dengan negara Jepang. Nah, biasanya masyarakat di Indonesia itu sarapannya apa? Bubur ayam, nasi uduk, pakai nasi kuning Bu. Iya, nasi kuning bisa, soto, bahkan ada yang sarapan mie ayam. Nah, sedangkan negara Jepang itu mayoritas sarapannya itu pakai nasi, sup tahu, nori, kemudian juga memakai sushi, begitu ya. Kita bisa awal dulu ya. Kita bisa bandingkan apa yang berbeda dari kedua culture dari sarapan dari negara Indonesia dengan Jepang. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Mas Kiro. Mungkin dari Jepang dulu. Mungkin karena Jepang negara kepulauan itu makanya identik dengan olahan laut Bu. Baik, bagus ya. Seperti sushi ya. Jadi di sini kita akan membahas nutrisi. Tadi kan di Jepang ada yang makanan laut ya, begitu. Jadi nutrisi itu sangat berbagai macam. Ada yang dari beras, kemudian ada yang dari daging dan telur, sayur, minyak, dan lain sebagainya. Itu mempunyai nutrisi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita mencari tahu apa sih kandungan nutrisi dari makanan ini. Nah, oleh karena itu, Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Di sini Ibu sudah membuat kelompok ya. Kelompok baik ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ibu akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dari LKPD-nya. Sebelumnya sudah pasti kalian tuliskan dulu identitas, kemudian dibaca informasi umum dari LKPD. Jadi tujuan dari pengerjaan LKPD dan berpaut dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita itu memahami dan mengaplikasikan nutrisi, kemudian berapa sih kalori dari makanan yang kita makan, begitu ya. Nah, kemudian nanti hal yang pertama kalian harus memperhatikan video, dan juga ini ada video namanya clean eating, ada juga namanya ini ayam, steak ayam, kemudian ada nugget yang merupakan sama olahan daging semua ya. Jadi dibaca studi kasusnya ada 4. Yang pertama itu mengetahui kalori itu apa, kemudian menganalisis besarnya kalori menggunakan web ya. Jadi nanti keluarkan HP kalian. Begitu. Kemudian nanti menganalisis nutrisi. Minggu kemarin Ibu sudah memerintahkan untuk membawa produk makanan pada setiap anak. Nanti dianalisis bagaimana sih kandungan nutrisinya, apakah sudah bisa mencukupi nutrisi kita. Kemudian nanti di akhir kita bisa menentukan menu sehat untuk sarapan, begitu. Nah, untuk membuka webnya bisa dipersiapkan HP-nya masing-masing. Adakah yang ingin ditanyakan dulu dari Sekar atau Mas Kiro? Belum Bu. Baik, di sini diketik Fat Secret ya. Nanti di sini diketik makanannya apa yang akan dicari tahu yang ada di LKPD. Coba Mbak Sekar, untuk makanan pertamanya apa? Berbahan dasar apa? Nasi. Ya, ini nasi putih, nasi goreng, dan nasi kuning. Kemudian untuk yang kedua itu bahan dasarnya adalah ayam. Ayam Ya. ya. Ayo coba sekarang Mbak Sekar maju untuk mengetikkan nasi putih. Kemudian dicari. Nah, di sini nanti muncul kalorinya. Berapa kalorinya Mbak Sekar ini? Kalorinya 129 ya. Kemudian yang terakhir nasi kuning. Mas Kiro diperhatikan ya. Ya Bu, maaf Bu.
Berapa kalorinya? 150. Berapa Mas? 150. Iya betul. Jangan lupa dicatat di LKPD-nya. Kemudian coba Mas Hiro untuk maju ke depan. Coba Mas Hiro ketikkan ayam, stik ayam. Berapa kalorinya di sini? 165 Bu. Iya betul. Jadi Mas Hiro dan Mbak Sekar sudah paham ya cara mencari kalori makanan. Baik, bisa duduk kembali. Terima kasih. Baik, setelah Ibu perhatikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berhasil mengerjakan LKPD. Untuk yang maju itu perwakilan satu kelompok saja ya. Baik, kelompok siapa nih yang mau maju ke depan kelas untuk memberitahu temannya hasil diskusinya? Sekar Bu, Sekar. Kenapa Sekar? Kamu, Mas Hiro maju. Sekar aja Bu. Gak boleh kayak gitu. Jadi nanti Mbak Sekar menambahkan hasil dari Mas Hiro. Baik, ayo bisa maju ke depan. Gimana ini? Dibacakan hasil dari penyelidikan kalorinya berapa, kemudian makanan yang kamu bawa itu nutrisinya apa saja, kemudian nanti piring yang kamu isi itu apa saja, gitu. Nanti kesimpulannya apa disampaikan ya, nanti biar Mbak Sekar yang menambahkan. Saya membawa sosis Gerber Bu. Di situ ya ada dagingnya Bu, di daging ada proteinnya Bu. Terus ada natrium, di situ ada mineralnya Bu. Terus yang terakhir adalah tepung Bu. Yang di situ ada karbohidratnya. Terus untuk menu yang ada di piring punya saya seperti ini Bu. Boleh dituliskan di sini ya, di depan sini ya. Ya Bu. Baik, Mas Hiro bisa dituliskan hasil memilih makanannya di layar ya. Ya Bu. Ya coba. Di sini kan Bu? Iya betul, Ya. di setiap wadahnya. Oke, tentang itu adalah sumber karbohidrat ya. Lanjut Mas Hiro. Ya, itu isinya apa? Baik, pintar. Sayur brokoli. Jadi sayur itu adalah sumber vitamin dan mineral. Pintar. Selanjutnya yang bawah. Oke, bagus. Steak ayam itu mengandung protein. Lanjut. Jeruk itu sebagai buah jeruk itu mengandung vitamin apa? Ada yang tahu? Vitamin C Bu. Oh iya, pinter. Ayo yang terakhir isinya? Susu Bu. Iya. Oke, bagus. Bagus Mas Hiram. Mas Hiram bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi di sini Mas Hiram itu menuliskan menu kentang. Kentang itu sumber apa? Karbohidrat. Kalau sayur brokoli itu sumber mineral dan vitamin. Kemudian untuk steak ayam itu sumber protein. Kalau jeruk itu buah yang mengandung vitamin C. Saya mau vitamin C Bu. Iya, bagus. Yang terakhir susu. Susu itu mengandung Mineral. dan protein juga ya. Ya. Bagus untuk hasilnya. Kemudian untuk Mbak Sekar bisa dituliskan ke depan menu apa saja yang dipilih. Kenapa tadi Mas Hiro memilih kentang? Karena mudah didapat di daerah saya Bu. Oh begitu. Apakah kentang itu makanan favoritmu? Iya. Kenapa? Karena enak Bu. Iya betul, enak jika diolah ya. Oke, Mas Sekar mengisi nasi. Nasi itu adalah sumber dari karbohidrat sebagai sumber energi. Sayur bayam. Bayam itu mengandung vitamin dan mineral ya, yang baik untuk kesehatan tubuh dan juga daya tahan tubuh. Kemudian ada apa nih Mbak? Ayam bakar. Oke, menurut Mbak Sekar ayam bakar itu sumber protein. Oh pintar. Kalau buah mangga ada vitamin C, seperti jeruk tadi ya. Buahnya itu bisa beragam. Dan yang terakhir sama susu. Jadi Mbak Sekar bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hiram dan Mbak Sekar. Baik, di LKPD tadi ada ya, apakah kalorinya sama dari nasi putih dibuat nasi goreng atau nasi kuning? Ada juga ayam yang dibuat ayam panggang, kemudian ayam crispy dan ayam bakar. Bagaimana hasilnya? Apakah kalorinya sama atau bertambah atau berkurang? Iya, boleh Mas Hiram. Berbeda Bu. Iya, bertambah atau berkurang setiap dimasak atau diolah? Setiap diolah di
sini bertambah Bu. Ya, betul ya. Kemudian dari Mbak Sekar, apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya itu jadi bertambah, semakin banyak cara pengolahannya itu kalorinya semakin bertambah. Betul. Jadi untuk olahan nasi ini berdasarkan hasil di BEM itu dari 129 kalori naik menjadi 168 kalori dan 150 kalori. Jadi pengolahan makanan itu sangat berdampak pada besaran kalori. Kemudian untuk olahan ayam itu juga sama. Bahkan di yang tertinggi itu adalah 520 kalori di ayam goreng crispy. Jadi Mbak Sekar, mulai sekarang untuk konsumsi ayam itu sebaiknya olahannya diperhatikan ya. Gitu. Kemudian untuk jenis nutrisi, tadi dari analisis kemasan makanan, bagaimana apa yang ditemukan Mas Kiro? Nutrisi apa saja? Tadi ada protein di daging, Ya. natrium di mineral, tepung adalah karbohidrat Bu. Iya betul. Kemudian untuk Sekar, Tadi mulanya karbohidrat sama mineral. Karbohidratnya itu tepung, kemudian mineral itu natrium. bagus. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan air sudah pasti tahu ya. Iya Bu. Baik. Kemudian tadi sudah mengisi piringnya. Kenapa Mas Kiro tadi memilih kentang, steak ayam, sayur brokoli? Itu kenapa? Karena menurut saya kalorinya seimbang Bu. Bagus. Nanti coba ya dicek ya kalorinya itu jumlahnya berapa ya? Apakah benar-benar seimbang atau tidak ya? Ya. Itu tugas dari Ibu. Nah ini isi secara umumnya itu bisa diisi karbohidrat. Karbohidrat sumber energi bisa nasi, kentang dan lain sebagainya. Yang kedua ada sayur yang mengandung mineral, vitamin mineral, bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian ada protein. Protein itu seperti hewani dan nabati. Kemudian ada buah yang mengandung vitamin tadi ya kayak Mas Sekar dan Mas Kiro vitaminnya C. Kemudian yang terakhir susu sebagai sumber mineral dan protein yang mudah diserap. Nah seharusnya seperti ini ya, ada karbohidrat, ada buah, kemudian ada protein dan lain sebagainya. Jadi hari ini anak-anak sudah paham ya tentang konsep dari nutrisi dan juga karbohidrat seperti protein dan lain sebagainya, sudah paham ya? Bu saya ingin tanya Bu. Boleh, silakan. Tadi pagi saya minum susu, kok perut saya sakit gimana ya Bu? Oh itu, apakah teman-teman yang lain mengalami hal yang sama? Saya tidak. Oh tidak ya. Jadi kenapa ada seseorang yang perutnya sakit seperti Mas Kiro ketika minum susu kalau pagi hari itu karena namanya laktos intoleran. Jadi solusinya adalah minum dari susu yang berbahan organik seperti susu kedelai gitu agar laktosanya itu bisa dicerna oleh tubuh gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Baik, hari ini kita sudah belajar materi tentang Nutrisi dan kalori. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Apakah pembelajaran hari ini bermakna untuk kalian? Bermakna Bu. Baik, nanti diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.